teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Di aula besar, Lindong dengan tenang menatap Huang Puying yang auranya telah melemah secara signifikan. Serangan berat sebelumnya telah membuatnya menderita luka cukup parah. Oleh karena itu, berdasarkan kondisinya saat ini, dia tidak bisa lagi menimbulkan ancaman apapun untuk Lindong. Ekspresi Huang Puying pucat saat dia bersandar pada pilar batu. Setelah itu, Lindong kemudian tanpa basa-basi lagi berbalik dan berjalan menuju pintu perunggu terakhir. Meskipun orang-orang yang bisa berpartisipasi dalam Battle of Seed semua adalah jenius top dari berbagai faksi, ada aturan dalam pertempuran ini juga, yaitu tidak ada yang diperbolehkan untuk saling membunuh selama pertempuran, karena hal itu mungkin akan memicu konflik antara faksi-faksi yang kuat ini. Lindong, meskipun Anda cukup kuat, saya ingin memberitahu Anda ini. Berdasarkan kekuatan Anda saat ini, Anda benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengejar Ling Qingsu. Ucap Huang Puying bersandar pada pilar batu menatap punggung Lindong sebelum tiba-tiba tertawa. Langkah kaki Lindong melambat sebelum dia dengan santai berkata, "Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak punya nyali untuk membunuh Anda?" Ucap Lindong. "Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, saya tahu bahwa saya tidak memiliki kualifikasi juga." Ucap Huang Puying mengabaikan niat membunuh dalam kata-kata Lindong. Nadanya sedikit pahit saat dia berkata, "Anda tidak tahu latar belakangnya yang sebenarnya. Dibandingkan dengan Qingsu, kita hanyalah semut yang dengan susah payah merangkak di daerah Suan Timur. Meskipun Anda mungkin jenius elit dari dinasti Yan Agung, dibandingkan dengan levelnya, bakat dan kekuatan Anda hanyalah lelucon. Lindong, kamu memang kuat. Namun biarkan saya memberitahumu ini, kamu harus tahu batasmu. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak ditakdirkan untuk dimiliki oleh seseorang." Ucap Huang Puying. Beberapa saat kemudian, Lindong akhirnya berbalik dan menatap Huang Puying. Saat ini arogansi di wajahnya benar-benar hilang, lalu perlahan berkata, "Tidak ada yang mustahil di dunia ini. 2 tahun lalu, saya bukan siapa-siapa. Namun 2 tahun kemudian, saya mampu bersaing dengan jenius dalam dinasti ini. Oleh karena itu, terlepas dari latar belakang Ling Qingsu, saya tidak akan menyerah pada sesuatu yang saya inginkan. Tanpa rasa takut dalam hati seseorang, itulah jalan untuk menjadi kuat," ucap Lindong. Setelah kata-kata Lindong mendarat, dia tidak ragu-ragu lagi ketika dia langsung berbalik dan berjalan menuju pintu perunggu itu, kemudian perlahan menghilang di depan mata Huang Puying. "Tanpa rasa takut dalam hati seseorang, itulah cara menjadi kuat," gumam Huang Puying. Dia akhirnya tertawa menyakitkan. Mudah untuk mengucapkan kata-kata ini, namun sulit untuk melaksanakannya. Situasi di luar arena. Selamat pemimpin Lin Fan. Saya tidak pernah berharap Lindong menjadi setangguh ini, dan dia bahkan benar-benar mendominasi Huang Puying. Ling Lantian telah melewati babak kedua juga. Sepertinya klan Lin Anda pasti mendapatkan tempat kali ini. Ucap para pemimpin berbagai faksi melihat hasil dari pertempuran di layar. Semuanya mulai memberi selamat kepada Lin Fan. Namun ada sedikit rasa iri yang terkandung dalam kata-kata mereka. Lin Fan tersenyum saat membalas ucapan mereka. Kegembiraan segera memenuhi matanya. Saat ini, situasi telah melampaui harapannya karena Lindong dan Lin Langtian telah berhasil melewati babak kedua. Selama salah satu dari mereka mampu melewati ronde terakhir, klan Lin mereka akan mengamankan posisi. Lin Fan, klan Lin Anda benar-benar beruntung memiliki 2 individu yang sangat berbakat, ucap Mo Jingtian yang mengenakan jubah kerajaan. Berjalan, matanya melirik layar, di mana Lindong disorot. Sementara syok melintas di matanya. Kemampuan Huang Puying dengan metode khususnya sangat mematikan. Namun, dia tidak pernah berharap Lindong dengan mudah mengalahkannya. Sepertinya dia cukup kuat. Yang mulia, meskipun Lin Langtian dan Lindong cukup terampil, mereka tidak bisa dibandingkan dengan pangeran ketiga Anda. Dalam 2 putaran terakhir, tidak ada seorang pun yang mampu bertahan 20 pertarungan dengannya. Berdasarkan kekuatannya, saya hanya bisa berharap agar Lindong dan Lin Lantian tidak perlu bertemu dengannya, ucap Lin Fan tersenyum sambil berkata, "Hahaha, jika Anda tidak ingin mereka berdua bertemu dengan pangeran ketiga, maka kita akan melihat apakah mereka cukup beruntung untuk tidak bertemu Wang Song. 20 tahun yang lalu, tempat klan Lin Anda diambil oleh klan Wang saya. Mari kita lihat apakah Anda cukup beruntung kali ini untuk membalas dendam," ucap Wang Lei yang sedang berjalan juga. "Wang Lei, jika hasil akhir belum dirilis, jangan bersenang-senang dahulu," ucap Lin Fan dengan santai berkata. Ketika mendengar kata-katanya, Wang Lei tersenyum, sementara dia memasang ekspresi arogan.
Dalam 2 ronde terakhir ini, Wang Song dengan mudah mengalahkan dan mendominasi lawan-lawannya juga. Berdasarkan perkembangannya, Wang Lei mengerti bahwa klan Wang mereka kemungkinan besar akan mendapatkan tempat di babak final. Selama Wang Song tidak bertemu pangeran ketiga, dia akan memiliki kesempatan bagus untuk menang dan mendapatkan 1 dari 5 tempat, ucap Wang Lei. Ketika melihat tindakan Wang Lei, semburat kemarahan melintas di mata Lin Fan. Sebelumnya, klan Lin mereka juga bertemu klan Wang di babak final. Setelah pertempuran sengit, mereka akhirnya kalah pada pertarungan terakhir dan dipaksa menyerahkan tempat yang berharga kepada klan Wang. Karena itu, klan Wang semakin arogan selama 20 tahun terakhir. Jika mereka membiarkan klan Wang mendapatkan tempat itu lagi, keangkuhan mereka mungkin akan meningkat lagi. Namun setelah semuanya, Lin Fan mengerti bahwa Wang Song sangat kuat. Di antara anggota generasi muda yang berpartisipasi dalam pertempuran, hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sehubungan dengan pertarungan terakhir, itu bergantung pada keberuntungan. Setelah semua, orang-orang yang bisa mencapai tahap akhir semuanya adalah jenius atas. Lin Fan juga menyadari bahwa 10 orang terakhir yang telah mencapai babak final, selain Lin Langtian dan Lindong, ada 5 individu lain yang sangat kuat. Oleh karena itu, jika Lindong atau Lin Langtian bertemu salah satu dari mereka, itu pasti akan menjadi pertempuran yang menakutkan. Di tengah-tengah lorong besar, suara langkah kaki lembut bergema. Lindong dengan tenang berjalan ke depan saat dia perlahan mencapai ujung lorong. Di tempat itu ada pintu emas yang tertutup rapat. Saat dia perlahan berjalan, aura Lindong mulai mengamuk seperti gelombang pasang saat dia perlahan-lahan menyiapkan dirinya. Babak berikutnya akan menjadi pertempuran terakhir dari Battle of Seed. Pada saat yang sama, ini akan memutuskan siapa yang akan mendapat tempat. Selanjutnya, Lindong sangat sadar bahwa lawannya di babak final akan menjadi sangat sulit. Orang-orang yang dapat melewati 2 putaran pertama adalah individu yang tangguh. Bahkan, seseorang dapat mengklaim bahwa 10 dari mereka yang telah mencapai putaran ketiga adalah 10 anggota generasi muda terkuat di Gritian Dynasty. Lawannya di putaran berikutnya kemungkinan akan menjadi generasi muda paling kuat yang pernah ditemui Lindong. Oleh karena itu, dia tidak bisa ceroboh sama sekali. Saat suara langkah kakinya terdengar, sepertinya aliran gelombang listrik yang semakin kuat juga muncul. Aura Lindong sepertinya telah mencapai maksimumnya. Energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya, seolah-olah mengantisipasi pertempuran yang menakutkan dan menghancurkan bumi. Sementara retakan kecil diam-diam muncul di pintu emas karena tekanan ini. Ketika jumlah retakan bertambah, aura Lindong juga mencapai puncaknya. Kemudian, cahaya keemasan mengalir di matanya. Akhirnya, pintu emas itu tidak lagi mampu menahan tekanan yang luar biasa karena akhirnya hancur. Ketika pintu emas itu meledak, Lindong melangkah maju. Kemudian, matanya berpaling untuk melihat ke tengah aula besar. Aula besar ini sangat megah. Namun, itu tidak dapat mengalihkan perhatian Lindong saat dia segera berbalik untuk melihat pusat tengah aula. Itu karena ada orang yang duduk dengan punggung menghadap ke arahnya. Dia tidak membuat suara sama sekali, dan sepertinya seluruh aula besar telah terdiam karena kehadirannya. Mata orang itu tertutup rapat, perlahan terbuka. Matanya perlahan menatap Lindong, sementara suara tanpa getaran memantul di aula besar. "Lindong, kamu benar-benar sial," ucap sosok itu. Mata Lindong menatap sosok itu, sementara Yuan Power yang menyelimuti tubuhnya mulai marah sebelum dia perlahan berkata, "Itu mungkin tidak benar." Ketika mendengar kata-kata Lindong, sosok itu sepertinya menyeringai sebelum dia perlahan berbalik. Penampilannya yang biasa menyebabkan Lindong dengan lembut mengepalkan tinjunya sebelum dia dengan lembut meludahkan 2 kata nama orang itu. Ia adalah Wang Song dari klan Wang. Lawan Lindong untuk putaran terakhir adalah Wang Song. 20 tahun yang lalu, klan Lin dikalahkan oleh klan Wang di babak terakhir. 20 tahun kemudian, 2 klan ini bertemu lagi di posisi yang sama. Lin Fan, sepertinya memang ada sejarah lama untuk diselesaikan antara klan Lin dan klan Wang, ucap Wang Lei melepaskan tawa ledakan ke arah langit ketika dia melihat Lindong dan Wang Song muncul di layar. Pada saat yang sama, penonton tersentak saat melihat adegan ini. Duduk di samping Wang Lei, Wang Yan tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang juga terkejut. Matanya dipenuhi dengan keganasan ketika dia melihat Lindong di layar. Sebelumnya, saat melihat Lindong berhasil melewati 2 ronde pertama, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Namun saat ini, rasa benci itu menghilang saat akhirnya yang diinginkan terjadi, bahwa Lindong bertemu Wang Song. Wang Yan percaya diri, kekuatan Lindong tidak akan mampu menahan 1 pukulan dari Wang Song. Bagaimanapun, Wang Yan memahami kekuatan kakak laki-lakinya yang terbaik. Berkaitan dengan tawa Wang Lei, Lin Fan hanya bisa mengerutkan alisnya. Meskipun dia tidak bahagia, tidak banyak yang bisa dia katakan. Di antara semua kontestan, peringkat Wang Song jelas termasuk di antara 3 besar. Benar-benar disayangkan bagi Lindong untuk bertemu dengannya di babak terakhir. Dengan pertarungan ini, orang hanya bisa membayangkan bahwa pertempuran epik dan dahsyat akan segera terjadi. Sementara Lin Fan tidak mengatakan apapun.
Pemimpin-pemimpin faksi di sekitarnya menggelengkan kepala mereka. Beberapa dari mereka sebenarnya bersuka cita dengan diam-diam. Dalam pendapat mereka, meskipun Lindong baru-baru ini meningkat dan penampilan sebelumnya juga sangat luar biasa, tetapi jika dia melawan Wang Song yang telah lama membangun reputasi luar biasa sebagai jenius muda di Kekaisaran Yan Agung, dia akan memiliki beberapa kesulitan menyamai Wang Song. Tampaknya perjalanan dan kegemilangan Lindong yang cepat akan segera berakhir. Awalnya, saya masih berpikir bahwa saya akan bertemu Lin Langtian. Saya tidak pernah menyangka itu adalah Anda, ucap Wang Song berkata dengan dingin sambil menatap Lindong. Peluang Anda untuk menang mungkin lebih tinggi jika Anda bertemu dengannya, ucap Lindong tersenyum saat dia menatap jenius klan Wang yang luar biasa. Sepertinya Anda sangat yakin dengan kemampuan Anda. Senyum disertai dengan sedikit ejekan muncul di wajah Wang Song. Selama beberapa tahun terakhir, ia jarang menemui siapapun dari generasi muda yang berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Saat saya bertarung dengan seseorang, saya biasanya tidak mampu mengendalikan kerasnya pertempuran. Oleh karena itu, mungkin lebih baik bagi Anda untuk mundur sekarang, ucap Wang Song, ditemani oleh karakteristik khusus dari klan Wang, yaitu arogansi yang mendominasi. Tentu saja, mengingat prestisnya di Kekaisaran Yan Agung, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk menampilkan hal seperti itu. Tidakkah kamu merasa bodoh ketika kamu mengucapkan kata-kata seperti itu dalam situasi ini? Ucap Lindong tertawa dengan lembut sambil menggelengkan kepalanya. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan, wajah Wang Song tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Sebaliknya, dia hanya tertawa kecil. Namun, aura dingin berkumpul secara bertahap di matanya. Anda telah melukai Wang Yan dan mempermalukan klan Wang. Oleh karena itu, saya telah berjanji pada Wang Yan untuk membalaskan dendamnya. Karena kita telah bertemu sekarang, bahkan jika Anda ingin mundur, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk melakukannya, ucap Wang Song. Itu bagus juga. Saya ingin merasakan betapa hebatnya kejeniusan klan Wang yang luar biasa, ucap Lindong menyeringai dan menatap Wang Song. Saya harap Anda tidak terlalu mengecewakan saya, ucap Wang Song, akhirnya mengambil langkah maju. Dan dengan langkah ini, kekuatan Yuan yang kuat membanjiri seperti tsunami di seluruh aula besar yang awalnya tenang. Tingkat manifestasi lanjutan. Ketika aura Wang Song terungkap, Lindong tahu bahwa yang pertama adalah praktisi tahap manifestasi tingkat selanjut asli. Jenius klan ini menikmati sumber daya yang melimpah dari klan Wang mereka, dan karenanya kemajuannya tidak dapat dibandingkan dengan individu biasa. Ketika langkah Wang Song mendarat dengan keras di lantai, aura yang megah itu tampak gemetar. Segera setelah itu, dia terbang dan menggenggam kedua telapak tangannya. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang kuat menyembur keluar dan membentuk dua platform emas besar dalam sekejap. Kedua platform emas ini sangat kokoh, seolah-olah mereka terbuat dari emas asli, memberikan aura yang tidak dapat dirusak. Lindong sangat akrab dengan seni bela diri ini, yaitu Wang Clan Golden Platform Magic Palm. Namun, ketika Wang Song mengeksekusinya, itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan Wang Yan. Platform emas muncul dan terbang menuju Lindong dengan embusan angin yang tajam dan sombong. Kekuatan semacam ini sudah cukup untuk menampar praktisi tahap manifestasi awal sampai mati. Namun, meskipun Lindong hanya pada tahap manifestasi awal, kemampuan bertarungnya melebihi jauh di luar level ini. Tanpa kekhawatiran, sinar matahari yang menyilaukan naik secara bertahap dari dalam tubuhnya dan keluar di ujung tangannya. Dia kemudian mendaratkan pukulan di platform emas yang masuk dengan kejam. Suara metalik yang jelas dan tajam bergema di seluruh aula besar. Sementara, kekuatan Yuan menyembur keluar dari tinju Lindong dan meledak ke arah platform emas. Setelah menghancurkan platform emas dengan pukulannya, sedikit rasa dingin menyapu mata Lindong. Dengan perubahan segel tangannya, dua balok platform emas yang sekuat Wang Song terwujud dalam sekejap dan dilemparkan ke arah Wang Song dengan kejam. Saat ia menatap platform emas yang masuk, Wang Song mengerutkan alisnya sedikit. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke langit dan dua sinar Yuan power tajam terbentuk dan mengkoyakkan platform emas. Heavenly Scale Halberd Technique. Pada saat ini, ketika platform emas sedang dirobek, sesosok tubuh muncul seperti hantu di belakang platform yang robek. Itu Lindong yang memegang tombak surgawi kuno, mengacungkan tombak itu. Dia mampu mengeksekusi 4 teknik tombak surgawi dalam satu kali gerakan. Segera, ikan raksasa, ular piton marah, dan naga emas meraung di langit. Angin tombak yang kuat menyelimuti Wang Song dalam jarak 100 kaki. Tiran Spear Twist, teriak Wang Song. Menghadapi serangan kuat seperti itu dari Lindong, senyuman melintas di wajah Wang Song, dan dia mengangkat telapak tangannya. Seketika Yuan Power yang cerah mulai terbentuk di telapak tangannya. Dengan sekejap mata, kekuatan Yuan menjadi tombak. Tombak emas Yuan Power. Tombak raksasa itu berkedip dengan gelombang energi yang sombong. Setelah tombak raksasa terbentuk, Wang Song membanting keras dengan telapak tangannya dan menyebabkannya berputar dengan kecepatan ekstrim. Kemudian, secercah kilau emas gelap melintas di udara aula besar dan secara brutal merobek ular piton yang marah, naga emas, dan bayangan tombak. Kemudian terbang menuju Lindong secepat kilat.
Lindong kemudian mengambil 2 langkah maju sebelum 2 matahari terik naik di antara kedua lengannya. Segera setelah itu, lengannya mulai mengembang dan dia menyikut lengannya ke depan. Kilau emas yang masuk tertangkap tepat oleh telapak tangan Lindong. Saat kilau emas menggosok telapak tangan Lindong, suara memekakkan telinga bergema. Serangan mengerikan itu mulai berhenti secara bertahap ketika lengan Lindong menangkapnya secara paksa. "Saya akan mengembalikannya kepada Anda," ucap Lindong menggunakan kekuatan barbar untuk menghentikan serangan tombak emas raksasa. Lindong kemudian memutar tubuhnya dan melemparkannya kembali ke Wang Song dengan kejam. Saat ia melihat tombak emas yang dipantulkan, Wang Song mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka kekuatan Lindong begitu kuat. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke langit dan tombak emas itu meledak beberapa ratus kaki sebelum mencapainya. Gejolak udara yang keras meledak dengan ribut. Serangan dari kedua belah pihak sangat kuat dan ganas, namun tidak bisa memutuskan hasil pertempuran hanya dengan beberapa serangan. Lindong melayang di udara dengan tatapannya pada Wang Song. Dia kemudian mengejek, "Tunjukkan kemampuan sejati Anda. Serangan semacam ini benar-benar meremehkan reputasi Anda sebagai jenius klan Wang yang luar biasa," ucap Lindong. "Tidak heran kamu bisa bertarung dengan Lin Langtian. Sepertinya kamu memang cukup cakap. Namun, sudah waktunya untuk mengakhirinya di sini," ucap Wang Song tersenyum dingin, sementara kekejangan di matanya meningkat. Dia kemudian mengulurkan telapak tangannya perlahan. Dalam pegangan telapak tangannya, garis darah muncul tiba-tiba. Garis darah ini mulai berkembang dengan cepat. Dalam sekejap mata, tombak yang tampak berwarna merah darah dan menyeramkan muncul di telapak tangannya. Ketika tombak berdarah itu muncul, aura Wang Song menjadi kejam dan kuat dengan segera. Garis-garis darah mulai muncul di matanya, membuatnya tampak sangat mengancam. "Blood Demonic Asura Spear!" teriak Wang Song. Setelah melihat munculnya tombak berdarah di tangan Wang Song, Lin Fan dan penonton yang sedang menonton di layar pada dinding tinggi di luar aula besar berteriak dengan waspada sebelum ekspresi wajah mereka berubah secara instan. Lin Fan kemudian memutar wajah pucatnya dan menatap Wang Lei, lalu berkata dengan dingin, "Saya tidak pernah menyangka Anda akan menyerahkan senjata seperti itu kepada Wang Song. Apakah Anda tidak takut bahwa ia mungkin akan dimakan oleh jiwa darah di tombak itu? Saya bukan orang yang memberikannya kepadanya. Itu adalah iblis darah Asura. Dirinya sendiri yang memilih Wang Song. Hanya di tangannya, tombak itu bisa melepaskan kekuatan penuhnya." "Lin Fan, sepertinya kali ini klan Lin harus menyerahkan tempatnya ke klan Wang lagi," ucap Wang Lei melepaskan tawa. Wajah Lin Fan sedikit bergetar dan matanya menjadi sangat kusam. Dia tidak pernah mengharapkan Wang Song untuk mendapatkan senjata kejam dari klan Wang ini. Dengan senjata ini di tangannya, kemampuan bertarung Wang Song akan meningkat beberapa kali. Bahkan, para elit yang telah mencapai puncak tahap manifestasi tidak akan mampu melawan Wang Song. Tampaknya, pertempuran ini mungkin berbahaya bagi Lindong, gumam Lin Fan. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys.